Halo teman-teman YouTube, aku Stefani Ginting. Kalau kalian belum kenal, aku adalah seorang jurnalis yang biasa juga nge-MC dan juga jadi moderator. Nah, hari ini aku mau ngasih tips buat kalian yang lagi belajar untuk jadi seorang public speaker. Jadi mari kita mulai videonya. Oke, jadi ibarat mau ketemu gebetan, first impression tuh penting banget. Jangan sampai begitu ketemu udah ilfeel duluan dan akhirnya nggak mau ketemu lagi deh. Makanya penting banget ketika jadi seorang public speaker pun, ketika ngomong di depan banyak orang, kita memberikan impresi yang bagus bahkan sejak menit pertama. Jadi aku nyebutnya sebagai 1 menit krusial. Nah, gimana nih nyelamatin 1 menit krusial ini? Aku punya 3 tips buat kamu. Yang pertama adalah start with a story. Jadi kalian bisa mulai dengan cerita. Misalnya nih, aku biasanya kalau lagi ngajar public speaking gitu, aku suka cerita tentang diri aku sendiri, tapi aku balut dengan cerita ala-ala gitu lah ya. Misalnya aku bilang, sekitar 20 tahun yang lalu ada seorang bocah yang dia tuh gak punya temen, karena dia tuh pemalu banget. Dan dia tuh nggak percaya diri, bahkan untuk ngajak ngobrol temennya pun dia takut. Sampai akhirnya hari ini dia bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, kayak gitu loh. Jadi kayak cerita ala-ala yang akhirnya membuat orang kayak, oh oke gitu. Dan mereka merasa dilibatkan. Mungkin kalian punya perumpamaan atau kalian habis baca buku yang menarik, itu bisa kalian jadiin cerita untuk membuka speech atau membuka perbincangan kalian sebagai public speaker. Yang kedua adalah ask questions. Kalian bisa kasih pertanyaan kepada audiens kalian. Ini gampang banget, tapi bikin mereka jadi kayak merasa diajak ngobrol gitu. Jadi ngobrolnya tuh nggak satu arah, tapi 2 arah. Komunikasi tuh jauh lebih baik kalau komunikasi 2 arah kan. Jadi kita bisa lihat respons mereka. Jadi mereka juga nggak ngantuk, tapi mereka juga dari awal udah ngerasa, oh dia tuh ngajak ngobrol gue loh gitu loh. Jadi dari awal kita bisa kasih pertanyaan untuk menyelamatkan 1 menit krusial itu. Gimana contohnya? Misalnya nih, kalian udah naik ke atas panggung, terus kalian bilang, wah rame banget ya, padahal ini masih jam 8 pagi loh. Ini gak ada yang kena macet apa ya? Apa semuanya tinggal di Jakarta? Ada yang di Bekasi? Ada yang di Tangerang? Kalian tanya deh, mana nih warga Bintaro misalnya. Karena misalnya kalian ternyata adalah warga Bintaro, kalian bisa bilang, wah ini berarti teman-teman saya nih tadi ikutan macet ke sini. Tapi kita rela pergi lebih awal supaya bisa datang tepat waktu hari ini. Jadi orang lebih relate sama kita, mungkin juga merasa, oh ada kesamaan, kita sesama warga Bintaro, kita sesama warga Bekasi mungkin, atau kita sesama alumni apa. Itu bikin orang jadi lebih mau dengerin kita, kena personalnya, jadi apa yang mau kita sampein menit-menit berikutnya akan lebih mudah terdeliver, tersampaikan dengan baik. Yang ketiga adalah ngajak tepuk tangan. Kalian sering banget kan diajak mungkin sama MC atau moderator untuk tepuk tangan. Nah itu tuh buat apa sih? Itu bukan untuk keriuhan aja guys, tapi itu untuk membuat ada engagement di situ. Jadi kalian merasa memang dilibatkan di acara itu. Jadi kalian tuh bukan patung, kalian ada manusia yang diajak komunikasi sama public speaker yang ada di depan panggung. Nah gimana nih cara untuk ngajak orang tepuk tangan supaya jangan sampai ketika kalian mengharapkan tepuk tangan tapi hening gitu ya. Jadi kalian tuh harus jelas apa yang mau diajak tepuk tangan. Misalnya kalian lagi mau speech, terus kalian mau memuji mereka, itu paling gampang tuh, pasti mereka langsung tepuk tangan ya. Kalian bisa bilang misalnya, wah ini akhir pekan saya pikir bakal kosong gedung ini, tapi ternyata di saat yang lain mungkin ke pantai, ke mall, di sini banyak mahasiswa yang masih haus ilmu dan mau datang menghabiskan akhir pekan di ruangan ini. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, luar biasa. Nah itu pasti mereka tepuk tangan terus wow gitu loh, mereka merasanya dalam hati, dan itu membuat komunikasi akan lebih mudah ke menit-menit berikutnya. Aku kasih bonus tips keempat, tapi ini 50-50 ya, seperti pisau bermata 2. Jadi aku nggak begitu rekomen kalau kalian nggak merasa kalian tuh lucu. Oke, jadi ini khusus untuk yang humoris. Kalian bisa membuka dengan jokes atau candaan gitu ya. Tapi candaannya jangan lupa ya, harus tetap sopan. Dan kalian harus riset dulu kira-kira audiensnya itu siapa. Apakah layak untuk menggunakan kata-kata tersebut. Jangan sampai ada sara. Dan jokesnya mendingan yang ringan-ringan aja. Tapi sekali lagi, kalau kalian nggak merasa kalian orang yang humoris, lebih baik kalian tidak menggunakan tips keempat ini. Itu dia beberapa tips dari aku untuk kalian yang lagi belajar menjadi seorang public speaker. Semoga membantu. Jangan lupa untuk komen di bawah apalagi yang mau kalian tahu. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dadah!